Hey guys, selamat datang di segmen baru kita namanya Movie Guide. Mr. Guide akan memandu kalian mengingat film-film terfavorit kalian semua. Saat video ini dibuat tinggal 1 hari lagi film Spider-Man No Way Home akan segera dirilis guys. Dunia hiburan saat ini benar-benar diserang oleh antusiasme fans menantikan aksi Peter Parker yang akan bersinggungan langsung dengan yang namanya multiverse. Antusiasme itu tidak hanya datang dari fans Spider-Man, fans Marvel, atau pencinta film superhero saja. Bahkan kaum awam sekalipun sudah tidak sabar menyaksikan film satu ini. Beberapa hari sebelum tayang perdana, presale tiket untuk No Way Home bahkan sudah nyaris terjual habis dalam beberapa hari ke depannya. Nah, karena antusiasme yang begitu tinggi ini, maka Deliscreen akan merecap beberapa film sebelum No Way Home ini dirilis. Atau lebih tepatnya, kita akan bernostalgia dengan film Spider-Man terdahulu sebelum versi Tom Holland ini hadir di bioskop. Kita semua tahu, Spider-Man adalah karakter superhero Marvel yang sudah beberapa kali diganti pemerannya. Jadi, konten kali ini akan kita namai dengan Road to Spider-Man No Way Home. So, untuk memulai konten Road to Spider-Man No Way Home, mari kita mulai dengan trilogi Spider-Man yang legend banget ini guys. Tentu kalian semuanya sudah tahu, trilogi Spider-Man yang begitu sukses di masanya, bahkan sampai sekarang masih menjadi bahan perbincangan hangat kita semua. Trilogi Spider-Man pertama ini digarap langsung oleh sutradara Sam Raimi. Tobey Maguire tentu saja adalah aktor yang memerankan karakter Peter Parker ataupun Spider-Man. Film pertama mereka dirilis pada tahun 2002. Pada saat itu, Peter Parker digambarkan sebagai pemuda yang culun dan hanya memiliki satu teman akrab saja. Siapa dia? Tentu saja Harry Osborn yang diperankan oleh James Franco. Cerita filmnya bermula ketika seorang pemuda bernama Peter Parker melakukan field trip ke lab genetik Columbia University. Nah, lab ini sedang mengembangkan sebuah penelitian untuk menciptakan spesies laba-laba baru. Saat Peter Parker sedang asik-asiknya memotret situasi di dalam lab, seekor laba-laba tiba-tiba menggigit Peter Parker dan membuat kondisi tubuhnya terasa tidak enak. Setelah digigit oleh laba-laba aneh tadi, Peter Parker kemudian memutuskan untuk pulang dan kemudian beristirahat. Nah, dari sinilah origin story dari Spider-Man Sam Raimi dimulai. Gigitan laba-laba itu rupanya membuat sebuah perubahan yang sangat besar terhadap tubuh seorang Peter Parker. Hal yang cukup drastis dan juga menguntungkan ternyata terjadi ketika mata yang tadinya minus tiba-tiba kembali sehat. Bahkan setelah digigit laba-laba tersebut, ia tidak butuh kacamata minus lagi untuk melihat objek secara normal. Tidak hanya itu, tubuhnya seketika juga berotot dan juga sangat kuat. Seorang Peter Parker juga mendapatkan kemampuan seekor laba-laba seperti menempel di dinding dan juga menempelkan jaring kemanapun tujuan yang ia mau. Di titik ini, ia kemudian menjadi manusia dengan kemampuan fisik yang sangat baik, memiliki ketahanan, kecepatan, kegesitan, dan juga insting yang sangat bagus. Nah, kemampuan insting yang sangat mumpuni ini kita kenal dengan sebutan Spidey Sense. Ada beberapa scene yang cukup ikonik terjadi di film yang pertama ini. Setelah Peter Parker merasakan dirinya memiliki kemampuan super, ia memberanikan diri untuk mengikuti pertandingan gulat underground untuk mendapatkan uang. Dan karena ingin bertarung di underground inilah kali pertamanya Peter Parker membuat kostum Spider-Man-nya sendiri. Sayangnya memang sepulangnya dari pertandingan tersebut, ia kemudian mendapati pamannya yaitu Uncle Ben sudah mati di jalanan. Nah, dari sinilah tragedi Peter Parker bermula guys. Setiap film superhero pasti memiliki villainnya masing-masing. Nah, untuk sequel pertama di trilogi Sam Raimi ini, villain untuk Spider-Man adalah Green Goblin. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Green Goblin adalah alter ego dari Norman Osborn, ayah dari Harry Osborn yang merupakan teman dekat dari seorang Peter Parker. Norman Osborn adalah seorang founder dari perusahaan teknologi terkenal pada kala itu. Lewat perusahaannya ini, ia mengembangkan semacam serum super soldier. Serum ini memang belum pernah sekalipun diuji coba ke dalam tubuh manusia. Pendanaan terhadap proyek ini akan dihentikan jika Norman Osborn melakukan percobaan terhadap manusia. Makanya, Norman Osborn dengan nekat menggunakan serum itu untuk dirinya sendiri agar tidak merugikan orang lain dan juga ingin menguji seberapa besar kekuatan ataupun kemampuan dari serum tersebut. Setelah eksperimen pribadinya itu, Norman kemudian memiliki kepribadian ganda yang sangat mengerikan. Selain dirinya, ada satu lagi kepribadian yang begitu jahat yang bernama Goblin. Dari sinilah villain ini lahir guys. Dengan kekuatan super dan juga kepribadian yang sangat jahat, Norman Osborn membunuh setiap orang yang menghalangi rencananya. Menariknya, dalam beberapa momen Green Goblin memang sempat mengajak Spider-Man untuk bekerja sama. Tentu saja, Spider-Man menolak dengan keras rencana dari Green Goblin tersebut. Dari sinilah Green Goblin menaruh dendam yang sangat besar kepada seorang Spider-Man. Di sini ini menjadi cikal bakal perseteruan keduanya.
Suatu saat, Green Goblin mengetahui bahwa orang di balik topeng Spider-Man adalah seorang Peter Parker, teman dekat dari anaknya sendiri. Dengan sebuah ambisi yang sangat besar dan juga dendam yang sudah ada, Green Goblin kemudian mengancam orang-orang terdekat dari Peter Parker. Tentu saja ada karakter Mary Jane yang diperankan oleh Kirsten Dunst yang menjadi sasaran utama sebagai korban penculikannya. Peter Parker kemudian lalu mendatangi Green Goblin untuk menyelamatkan Mary Jane. Mary Jane tentu saja merupakan love interest dari Peter Parker di film ini. Di dalam battle dan juga pertarungan akhir, Green Goblin kemudian mati dan Mary Jane akhirnya berhasil diselamatkan. Tapi memang yang membunuh seorang Green Goblin bukanlah Spider-Man, melainkan memang senjatanya sendiri. Saat itu, Green Goblin diam-diam mengarahkan glidernya untuk menusukkannya ke tubuh Spider-Man. Namun, karena salah satu kemampuan Spider-Man tentu saja Spidey Sense, ia mampu menghindar dan glider itu pun menusuk tubuh dari seorang Green Goblin. Singkatnya, Peter Parker kemudian membawa mayat dari seorang Green Goblin ke rumahnya. Nah, kejadian itu ternyata disaksikan langsung oleh seorang Harry Osborn yang merupakan sahabatnya sendiri. Konflik pada akhirnya terjadi antara Harry Osborn dan juga Spider-Man. Saat itu, dia bahkan belum tahu kalau Spider-Man sebenarnya adalah seorang Peter Parker. Nah, konflik antara sahabat ini kemudian dilanjutkan ke film kedua dari Spider-Man Sam Raimi. Akhir dari film ini adalah keputusan Peter Parker untuk merenggangkan hubungannya dengan Mary Jane karena ia tahu bahwa kehidupan superhero yang ia jalani hanya akan membahayakan seorang Mary Jane saja. Satu quote dari Uncle Ben yang sangat terkenal untuk penutup film ini adalah, "With the great power comes great responsibility." Di tahun 2004, kelanjutan dari film sebelumnya akhirnya dirilis. Di film ini, Peter Parker benar-benar berusaha payah untuk menyeimbangkan kehidupan normalnya dan juga kehidupannya sebagai seorang Spider-Man. Peter Parker di sini diceritakan kuliah sambil bekerja menjadi seorang fotografer di koran yang bernama Daily Bugle. Menariknya, di film kedua ini diceritakan kalau Harry Osborn ternyata mendanai sebuah proyek dari Dr. Octavius dan seorang Doc Ock ini ternyata hampir berhasil mengembangkan eksperimen untuk membuat reaktor fusi. Untuk membantunya melakukan eksperimen itu, Doc Ock menciptakan tentakel yang tahan terhadap panas. Nah, tentakel ini dapat bergerak dan juga dikontrol dengan menggunakan chip khusus yang ada di belakang lehernya. Di saat yang bersamaan, Peter Parker sedang mengerjakan esai tentang proyek dari seorang Doc Ock ini guys. Harry Osborn memberikan bantuan dengan memperkenalkan Peter Parker dengan Doc Ock pada saat itu. Bahkan saat melakukan eksperimennya, Peter Parker juga berada di tempat itu. Di momen ini, Peter sempat mengingatkan Doc Ock kalau ada kesalahan dalam perhitungan data yang dilakukannya. Tapi sayangnya Doc Ock mengabaikan arahan dari Peter Parker dan benar dugaan Peter, gangguan teknis terjadi yang membuat lab Doc Ock meledak dengan sangat hebatnya. Chip pengontrol itu rusak dan justru mempengaruhi seorang Doc Ock untuk membuat ulang reaktor fusinya sendiri. Dan di momen inilah menjadi titik awal Dr. Octavius menjadi villain di sequel ini. Pada suatu malam, Doc Ock mendatangi rumah Harry Osborn dan juga memaksanya untuk memberikan satu komponen penting untuk membangun reaktor fusinya. Nah, kesempatan ini justru dimanfaatkan oleh Harry Osborn yang di film sebelumnya menaruh dendam terhadap Spider-Man. Harry Osborn di sini meminta Doc Ock untuk menculik seorang Spider-Man. Dan benar saja guys, Doc Ock berhasil membawa Spider-Man ke rumah Harry Osborn. Saat itu, Harry sudah bersiap untuk membunuh seorang Spider-Man. Namun, saat membuka topeng dari seorang Spider-Man, Harry Osborn benar-benar kaget ternyata melihat wajah seorang Peter Parker sahabatnya yang ada di depannya. Dan upaya pembunuhan Spider-Man kemudian seketika terhenti dan membuat Harry Osborn benar-benar kecewa dengan seorang Peter Parker. Selanjutnya, seorang Peter Parker kemudian mencegah Doc Ock untuk membangun ulang reaktor fusinya. Di sana, sekali lagi Mary Jane menjadi tawanan dari seorang Doc Ock. Akhirnya di akhir pertempuran, Doc Ock mati dan juga Mary Jane akhirnya tahu kalau Spider-Man adalah seorang Peter Parker. Di sisi lain, Harry Osborn tidak sengaja mendapatkan tempat rahasia mendiang ayahnya. Di sana, ia kemudian menemukan sebuah serum, suit, dan juga senjata Green Goblin. Perlengkapan itu akan dia gunakan di sequel selanjutnya guys. Sebagai penutup dari trilogi Sam Raimi ini, Spider-Man akan mendapatkan musuh yang lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan di film ketiga ia juga akan mendapatkan konflik yang lebih kompleks lagi. Di film ketiga ini Peter Parker diceritakan bahwa ia mulai mahir menjalani kehidupan gandanya. Ia bahkan sudah berniat untuk melamar seorang Mary Jane. Waktu lagi pacaran, meteor jatuh di sekitar mereka dan ternyata meteor tersebut berisi simbiot yang akhirnya menempel di tubuh seorang Peter Parker. Dan ya, benar tebakan kalian semuanya, simbiot ini kita kenal sebagai Venom. Kehadiran Venom mengubah karakter Peter Parker secara drastis dan juga 180 derajat. Yang tadinya ia adalah karakter kalem dan juga bijaksana, seketika berubah menjadi karakter yang cuek dan juga pemarah. Bahkan di film ini kita diperlihatkan dengan kerennya kostum Black Spider-Man yang sebenarnya adalah efek dari Venom itu sendiri.
Dan simbiot ini merupakan musuh yang paling kuat yang pernah dihadapi oleh Spider-Man Tobey Maguire. Kenapa justru villain ini sangat kuat? Karena memang sebenarnya yang harus ia taklukkan adalah dirinya sendiri. Venom ataupun simbiot yang menempel ini mengubah sosok Spider-Man dari seorang superhero menjadi sosok yang sangat jahat. Di sepanjang film ini diceritakan kalau Peter Parker bersusah payah melepaskan Venom dari tubuhnya. Hingga pada akhirnya ia menggunakan lonceng raksasa di sebuah gereja. Kita semua tahu kalau kelemahan dari seorang simbiot adalah dentuman yang sangat keras. Pada akhirnya simbiot itu berhasil dilepaskan. Tapi ternyata di sekitar gereja itu ada seorang Eddie Brock yang diam-diam sedang mencari sosok Spider-Man. Simbiot tersebut kemudian menempel ke tubuh Eddie dan juga mengubahnya menjadi seorang Venom. Selain Venom, villain yang harus dihadapi Spider-Man di film terakhirnya ini tentu saja Sandman. Film ini juga menceritakan origin story dari karakter Sandman itu sendiri. Singkat cerita, Venom dan juga Sandman akhirnya melakukan team up untuk menghadapi Spider-Man seorang diri. Dan lagi-lagi, Mary Jane menjadi tawanan di setiap filmnya. Saat Peter Parker sedang susah payah membereskan dua villain sekaligus, muncullah seorang Harry Osborn dengan suit Goblinnya. Di momen ini, Harry Osborn sudah sadar dan membantu seorang Spider-Man. Di dalam pertarungan itu, Harry Osborn kemudian tewas dan juga kejadian itu menjadi penutup yang sangat epik dari trilogi Sam Raimi ini guys. So sejauh ini menurut kalian apa yang paling menarik dari trilogi ini? Ada beberapa alasan kenapa karya Sam Raimi ini masih menjadi trilogi Spider-Man yang sangat legendaris. Bahkan bagi sebagian fans dari Spider-Man, trilogi ini adalah film Spider-Man terbaik sepanjang masanya. Alasan pertama tentu saja adalah pengembangan karakter dari film ini. Trilogi ini menjadi wadah untuk menceritakan origin story beberapa karakter penting yang ada di Spider-Verse, termasuk dengan karakter Spider-Man itu sendiri. Trilogi dari Spider-Man ini berhasil menggambarkan kehidupan nyata yang tidak begitu baik, sekaligus juga kehidupan superhero yang sangat membahayakan. Ia juga tentu berhasil menunjukkan bagaimana rumitnya Peter Parker menyeimbangkan kehidupan normal dan juga pekerjaannya sebagai superhero. Pola pikir dan juga emosional dari seorang Peter Parker berhasil dikembangkan dengan sangat baik. Bahkan bukan hanya itu, titik awal lahirnya villain di setiap sequel juga terkesan sangat rapi. Film pertama menjadi setup sangat baik untuk karakter Green Goblin, Doc Ock di film yang kedua, serta Venom dan juga Sandman yang ada di film terakhir. Scene-scene yang membekas juga banyak dimunculkan di film ini guys. Seperti salah satunya proses terbunuhnya Green Goblin di film pertamanya. Lalu selanjutnya ada juga adegan yang semua orang pasti ingat, tentu saja pertarungan antara Spider-Man dan juga Doc Ock di kereta. Bukan tentang adegan fightingnya saja, tapi momen mengharukan ketika Spider-Man menyelamatkan nyawa orang di kereta itu juga sangat epic. Selanjutnya, ketika orang-orang melihat wajah dari seorang Peter Parker, mereka berjanji tidak akan menyebarkan identitasnya. Dan yang paling bikin merinding lagi adalah aksi heroik penumpang kereta yang berusaha melindungi Spider-Man dari Dr. Octavius. Selanjutnya, ada satu lagi adegan yang sulit dilupakan dari trilogi satu ini. Apa itu? Tentu saja adegan siuman Spider-Man dan juga Mary Jane dengan suasana yang membuat kita senyum-senyum sendiri. Trilogi ini bahkan sangat berpengaruh bagi perjalanan Spider-Man di MCU. Hal ini sempat diakui sendiri oleh Kevin Feige guys. Sedikit fun fact, sebenarnya seorang Kevin Feige dulu juga terlibat dalam trilogi Sam Raimi ini. Seorang Kevin Feige memang sudah dari dulu terlibat dalam proyek adaptasi karakter-karakter dari Marvel Comics. Jadi tidak heranlah kalau beliau memang menjadi orang yang dipercaya untuk menjalankan mega project Marvel Studios saat ini. So, itulah tadi recap trilogi Spider-Man garapan Sam Raimi. Dari sekian banyak adegan, mana adegan yang paling favorit menurut kalian semuanya? Jangan lupa untuk tambahkan di kolom komentar di bawah. Well, untuk video selanjutnya tentu kita akan merecap dua film The Amazing Spider-Man versi Andrew Garfield. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan tetap jaga kesehatan kalian semua.